Katolik yang terkasih, salam jumpa dan salam sehat untuk kita sekalian. Hari ini tanggal 24 Juli 2021, inspirasi sabda yang akan diperdengarkan kepada kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin bahwa kita tidak merasa asing lagi dengan tumbuhan lalang. Sementara gandum, barangkali di antara kita ada yang belum pernah melihat secara langsung. Nah, daun gandum menyerupai lalang bila baru bertumbuh. Lalang yang tumbuh di antara gandum susah dipisahkan karena akarnya saling berjalinan. Kita pun bisa membayangkan hal tersebut ketika kita sedang mencabut rumput di sekitar tumbuhan yang baru kita tanam. Kita akan secara perlahan-lahan dan penuh kehati-hatian membersihkan supaya tumbuhan yang kita tanam tidak ikut tercabut. Nah, kurang lebih seperti itulah ketika kita sedang membersihkan gandum yang tumbuh bersama dengan lalang. Barangkali tidak sengaja gandum pun akan tercabut, karena seperti tadi, daunnya menyerupai daun lalang. Dalam perumpamaan, cara terbaik yang dilakukan oleh si penabur adalah membiarkan lalang dan gandum bertumbuh secara bersamaan sampai musim menuai tiba dan bulir gandum saja yang akan dipanen. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya apa maksud Yesus dengan perumpamaan untuk kita hari ini? Bukankah dalam perumpamaan mengatakan bahwa benih yang ditabur adalah benih yang baik? Sangat jelas juga disampaikan bahwa ternyata ada musuh yang dengan sengaja menaburkan benih lalang di lahan gandum tersebut. Dalam dunia nyata ini, paling tidak di sekitar kita, kerap kali kita mendengar atau mungkin mengalami secara langsung bahwa kejahatan tumbuh bersama dengan kebaikan. Kadang kita heran, mengapa ya ada orang jahat, padahal Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Jangankan orang lain, kita sendiri pun kadangkala punya pemikiran jahat di hati kita. Padahal kita selalu mendapatkan pengajaran yang baik. Namun kadang keinginan diri kita dapat mengalahkan niat baik yang sebenarnya telah tertanam dalam hati kita. Sebagai manusia biasa, kita kerap ingin campur tangan
atas segala yang terjadi di sekitar kita. Syukur-syukur apa yang kita lakukan itu baik. Bagaimana kalau tidak baik? Bisa jadi dapat membuat orang lain celaka atau terluka, atau kita sendiri pun bisa menjadi korban. Melalui usaha kita pun ingin melakukan sesuatu, bahkan melampaui cara kerja Tuhan. Atau kita sama sekali tidak melibatkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam diri dan sekitar kita. Kita merasa mampu melakukannya dengan kemampuan yang kita punya. Nah, hari ini Tuhan sendiri menunjukkan bagaimana cara kerja Tuhan yang pastinya sangat berbeda dengan cara kerja kita. Tuhan ingin agar kita dengan rendah hati menyerahkan segala karyanya yang kita hidupi di dunia. Ibarat seorang penabur benih gandum, Tuhan membiarkan gandum dan lalang bertumbuh secara bersamaan. Pada saat musim panen tiba, dengan bijaksana Tuhan memilah mana bulir gandum dan mana yang tidak. Keluarga Katolik yang terkasih, sejauh manakah kita melibatkan Allah dalam kehidupan berkeluarga kita? Saat kita mengalami situasi tidak nyaman dalam keluarga, apakah kita dengan mudah mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan? Tidak nyaman mungkin karena anak yang kita dambakan punya sikap yang tidak seperti kita harapkan. Misalnya, suka melawan orang tua, kurang mau mendengarkan nasihat, atau apapun itu yang bisa membuat hidup kita terbebani. Atau mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita yang kurang menghargai kita. Tidak lagi menunjukkan sikap saling menyayangi sebagai suami istri, yang akhirnya dapat menimbulkan suasana dingin dalam keluarga. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar seperti Allah, belajar dari Allah. Kita belajar melakukan sesuatu dengan cara dan karya Allah di dunia. Kesabarannya dengan membiarkan kebaikan bertumbuh dengan kejahatan. Tuhan tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan, namun Ia menunggu saat yang tepat sehingga mengetahui mana yang jahat dan mana yang baik. Marilah kita serahkan hidup kita, hidup keluarga kita dalam karya dan kerja Tuhan sepanjang hari ini, supaya kita benar-benar mampu melihat mana yang patut dan mana yang tidak patut untuk kita lakukan demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Kita mohon tuntunannya supaya kita pun tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan, namun kita dengan penuh kewaspadaan lebih bijaksana menyikapi situasi yang ada. Apabila ada sesuatu yang tidak kita sukai dalam diri pasangan atau dalam diri anak kita, sekalipun itu hal yang buruk, jangan pernah jemu untuk selalu mengingatkan, dan jangan pernah ada niat untuk saling membiarkan. Tetapi marilah kita saling bahu-membahu, saling menuntun dan bergandengan tangan, sehingga kita pun mengalami hidup bahagia dalam keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.